terselenggara dengan baik. Acara ini kita laksanakan untuk melihat situasi yang terjadi, dan mungkin kita semua juga tahu kami ingin berperan, gitu ya, berperan dalam situasi ini. Kami ingin berkontribusi terhadap situasi yang kita hadapi, yaitu dengan menyelenggarakan event donasi ini. Kami berharap melalui event ini nanti kita bisa mengumpulkan dana donasi, gitu ya, untuk bisa membantu para pejuang yang saat ini sedang berjuang dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang sangat luar biasa sebenarnya, dan itu yang perlu kita apresiasi. Nah, sementara kita juga patut bersyukur bahwa kita tidak berada dalam posisi itu, tapi kita justru berada di rumah saja, kan. Jadi hashtag yang sangat populer, di rumah saja, hari ini kita apresiasi dengan melaksanakan sebuah event webinar. Jadi momen ini kita apresiasi, sekaligus kita galang donasi untuk pendanaan membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang sekarang sangat tersebar dengan sangat masif, gitu ya. Nah itu, melalui event ini kami berharap, Setara Borneo Foundation berharap bisa mengumpulkan dana. Event ini juga akan kami bagi. Minggu ini adalah season yang pertama, berikutnya adalah season yang kedua. Kami sudah kontak beberapa pembicara baik lokal maupun nasional untuk bisa berkontribusi, bisa sama-sama mengapresiasi apa yang kita alami di Kalimantan Selatan. Bermanfaat bagi kita semua. Baik, materi kita pada malam hari ini adalah digital transformation dan ekosistem. Apa itu digital transformation dan ekosistem? Kalau kita jabarkan secara konseptual, teoritis, mungkin banyak ya, tidak cukup waktu kita untuk membahasnya dalam 1 jam pada event webinar hari ini. Tapi hari ini sebenarnya kita menjadi pelaku atau menjadi user experience, di mana kita mengalami yang namanya transformasi digital. Nah, kita hari ini mengalami itu, di mana sebagian orang sudah mulai untuk bekerja dari rumah, ada yang belajar dari rumah, terus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bertransaksi juga dari rumah, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini apa? Ini sebenarnya gambaran tentang apa yang dimaksud dengan digital transformation. Nah, namun dalam situasi ini kita harus melihat, gitu, apakah posisi kita itu sebagai pelaku dalam industri digital atau kita hanya sebagai user biasa saja, gitu. Artinya kita tidak memiliki manfaat, kita tidak merasakan manfaat, kita tidak merasakan value apa-apa dari perkembangan teknologi yang sebenarnya sangat masif. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, saya ada siapkan materi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah gambarannya, di mana mulai dari industri tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saat ini kita berada di industri yang keempat, dan itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, hari ini dengan adanya kejadian COVID-19, sebenarnya ini kembali mengingatkan kita tentang transformasi digital yang sudah sangat masif, yang mau tidak mau harus kita terima. Mau tidak mau, ya kita berada di situ. Nah, hari ini kita menjadi bagian daripada proses transformasi digital. Di mana kalau kita lihat kejadian hari ini, baik dari adik-adik kita yang masih sekolah itu juga sekarang belajarnya dari rumah. Lalu sektor swasta itu juga melaksanakan kegiatan juga dari rumah sebenarnya. Dan yang lebih fenomenal lagi, bagaimana pemerintah juga saat ini menerapkan bekerja dari rumah. Jadi sangat luar biasa. Lalu bagaimana cara bekerja dari rumah?
Nah, lalu semua industri dan teknologi memberikan tawaran hari ini. Banyak sekali yang memberikan solusi. Setiap hari di pemerintahan kita melihat yang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu lebih banyak dari sisi administratif, hari ini lebih banyak melakukan konfigurasi, setting internet, setting video, setting kamera, dan lain-lain. Semua sudah berubah. Semua memanfaatkan teknologi. Inilah yang dimaksud dengan transformasi. Nah, hari ini kita mau tidak mau melakukan transformasi. Nah, namun yang harus kita garis bawahi dalam hal ini adalah apakah kita menjadi pelaku yang bisa merasakan value daripada transformasi digital dan bisa mendapatkan benefit daripada transformasi digital, atau kita hanya menjadi user biasa saja. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di mana dalam posisi ini nanti posisi ekosistem itu sudah menjadi sangat penting. Oke, kita berada di industri 4.0, ya, industri keempat, di mana ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Kalau kita mundur ke industri yang ketiga, sebenarnya teknologi itu cuma sebatas sistem otomatisasi. Artinya teknologi membantu sistem otomatisasi sehingga proses produksi, proses transaksi bisa terotomatisasi menjadi lebih baik. Karena kalau kita lakukan secara konvensional, faktor human error-nya itu masih sangat tinggi. Tapi ketika memasuki di industri ketiga itu, proses itu sudah diotomatisasi dengan model komputerisasi. Nah, lalu ketika kita masuk ke industri yang keempat, ya kita ini menjadi sangat luas, ya. Industri keempat itu menjadi sangat luas. Dia menjadi empat kombinasi gitu ya. 4 kombinasi yang sangat luar biasa. Ya, 4 kekuatan super dunia modern yang mendorong transformasi berusaha secara global. Artinya kombinasi antara mobile, cloud, IoT, dan artificial intelligence ditambah kemampuan kita untuk melakukan inovasi itu menjadi sangat luar biasa. Nah, kombinasi dari 4 komponen ini menjadi sangat luar biasa. Mobile, cloud computing, internet of things, dan artificial intelligence ditambah dengan kemampuan kita untuk melakukan sebuah inovasi, ini menjadikan sebuah kekuatan super di dunia modern saat ini. Nah, ini yang kita alami sebenarnya. Ini yang kita lihat. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi yang ada saat ini? Nah, dengan hegemoni 4 kekuatan tadi, apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam hal ini adalah kita di Kalimantan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Setara Borneo Foundation juga concern gitu ya. Concern untuk melakukan transformasi digital dan membangun ekosistem supaya mempercepat proses transformasi digital. Karena kita mau tidak mau ya kita harus melakukan digitalisasi. Nah, apa yang mendorong kita untuk bisa masuk ke sana? Nah, berikut kalau saya jabarkan seperti ini. Dari sisi regulasi sebenarnya kita sudah sangat terbantu gitu ya. Karena dari sisi pemerintah sendiri juga mendorong ya. Mendorong sebagai regulator, pemerintah itu juga mendorong supaya tercipta yang namanya proses transformasi atau proses kemajuan di era digital ini. Nah, jadi ada tiga pondasi utama sebenarnya yang bisa kita pakai sebagai pijakan gitu ya, sebagai milestone untuk melakukan transformasi. Nah, seharusnya kita semua bisa melakukan transformasi digital, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat. Itu bisa. Karena apa? Karena regulasinya sudah disiapkan oleh pemerintah.
ada 3 pilar yang yang sudah disusun oleh pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah juga merancang satu model, yaitu model smart city. Gitu ya. Smart city ini diyakini adalah bagaimana satu wilayah atau satu kota atau satu negara itu bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakatnya yang ada di sekitar. Bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekitar dia, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Itu poinnya di smart city. Bagaimana lingkungan itu menjadi smart gitu. Bagaimana kota itu dibangun menjadi cerdas gitu. Dengan cara memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitar dia. Sehingga kecerdasan itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, sehingga kita sebagai user itu juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ada di sekitar kita. Itu salah satu modal. Yang kedua adalah pemerintah juga sudah merancang sebuah regulasi, yaitu peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini juga satu faktor pendukung. Gitu. Kalau tadi kita sebagai masyarakat kita bisa berkembang dengan memanfaatkan konsep atau model pengembangan smart city. Nah, berikutnya pemerintah sebagai regulator yang mengatur tentang tata kelola, administrasi, keamanan dan lain-lain juga sudah punya aturan gitu ya tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini modal kita yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pemerintah juga menyiapkan sebuah peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 juga itu masih baru tentang satu data ya, di mana satu data ini nanti akan mengatur tentang standar data, metadata, master data dan interoperabilitas data. Karena problem kita sebenarnya adalah data kita ini masih bermasalah. Ya, sementara kita tahu di era 4.0 data itu adalah sebuah komoditas yang sangat berharga. Jadi kalau dulu komoditas itu bisa mineral, batu bara, minyak, dan lain-lain. Kalau sekarang data itu menjadi sebuah komoditas. Nah, bagaimana data menjadi sebuah komoditas? Ukurannya adalah perusahaan-perusahaan startup yang sebenarnya bisnisnya adalah mengelola data, sekarang bisa memiliki nilai valuasi yang sangat besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan sumber daya alam sebenarnya. Nah, ini sangat penting sebenarnya ketika kita bicara tentang data, khususnya kita di Kalimantan. Nah, kenapa negara-negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam dengan bermodalkan data yang sebenarnya datanya itu dari kita, tapi bisa menguasai sumber daya alam kita. Ini kan semacam value yang tertukar gitu loh. Kita mengejar data, mereka dapat sumber daya alam. Itu problemnya sebenarnya. Padahal kita pemilik sumber daya alam, tapi kita nggak punya data. Lalu kita tukar sumber daya alam kita terhadap data. Nah, ini problem sebenarnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya Perpres 939 tahun 2019 tentang satu data itu, pemerintah ingin melindungi data kita, ingin juga mengkoleksi data kita gitu. Supaya kita juga mendapatkan value terhadap data kita sendiri. Dengan kita menguasai data ini, kalau memang kita menguasai data ini, kita mulai menguasai sumber daya yang ada di kita, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, kultural, dan lain-lain, kita juga menguasai datanya, kita menguasai sumber dayanya, seharusnya kitalah menjadi pemenang dalam industri 4.0 ini. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi ya masih banyak problem. Salah satunya ya kita terlambat menyadari bahwa data itu sangat berharga. Ketika data kita sudah kita berikan kepada pelaku industri IT, baru kita paham bahwa ternyata data ini sangat berharga, yang sangat besar terhadap data. Akhirnya seperti itu. Nah itu, kalau saya balik lagi tadi tentang Perpres 95 tentang SPBE, di situ juga sangat banyak ya, kita bicara tentang tata kelola sudah sangat bagus dikelola. Layanan pemerintah juga sudah berbasis teknologi informasi.
fondasi infrastruktur kita juga ditata sedemikian rupa gitu ya, untuk mendukung bagaimana teknologi digital juga sangat bisa berkembang. Nah, berikutnya di aturan tentang SPB itu juga diatur tentang sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia kita juga kompeten, juga mampu bersaing, juga melek terhadap teknologi informasi. Nah, sekarang kita berada di, kita sudah memiliki 3 fondasi ini, dan menurut saya ini sudah cukup gitu, untuk kita melakukan transformasi, untuk kita membantu pemerintah melakukan transformasi, atau kita sendiri melakukan transformasi. Dalam hal ini apa? Contohnya misalnya kita melakukan transformasi. Ya, kami saat ini concern di Startup Borneo Foundation untuk mendigitalisasi segala sesuatu, untuk menjadi sebuah startup atau perusahaan digital. Banyak sekali kawan-kawan yang bergabung di Startup Borneo Foundation yang kita kawal atau kita ajak berkolaborasi untuk mendigitalisasi sesuatu. Nah, di sini langkahnya ketika kita mau berbicara tentang transformasi. Ya, bicara tentang transformasi adalah digitalisasi. Digitalisasi adalah data dan penggunaan teknologi digital. Nah, dengan 3 pilar yang menjadi modal utama kita untuk masuk ke era digital, saya pikir itu sudah sangat cukup sebenarnya. Nah, tinggal permasalahannya apakah iklim, dinamika, ekosistem yang ada di sekitar kita itu juga mendukung. Nah, ini problem yang lain lagi gitu. Nanti akan kita jawab di pembahasan selanjutnya. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa proses transformasi digital itu adalah digitalisasi. Jadi proses digitalisasi. Nah, namun proses digitalisasinya juga memakan proses yang panjang gitu ya. Artinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kita bisa masuk melakukan digitalisasi tadi. Salah satu poinnya adalah ketersediaan infrastruktur yang sudah relatif ada gitu ya. Terus kepemilikan alat atau device, lalu kemampuan kita dalam hal mengoperasionalkan teknologi, kemampuan kita dalam hal menyadari tentang potensi yang ada di sekitar kita, lalu kita digitalisasi sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan digital tersebut. Nah, ini banyak contoh-contoh. Dan banyak yang sudah sukses menerapkan atau mendigitalisasi sesuatu ketika diimplementasikan dalam bisnis, ketika diimplementasikan dalam pelayanan, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Oke. Apa itu transformasi digital? Adalah bagian dari proses teknologi yang lebih besar terkait dengan penerapan teknologi dalam semua aspek kehidupan. Nah, proses transformasi digital itu ketika kita gunakan model smart city misalnya atau SPBE atau satu data, itu banyak sekali manfaatnya dalam aspek kehidupan gitu ya. Jadi transformasi digital itu akan sangat luas ya. Nah, dalam hal ini kawan-kawan kita lebih banyak itu mentransformasi digital dalam hal startup. Ya, concern kita di Startup Borneo Foundation adalah bagaimana kita mendigitalisasi sesuatu menjadi sebuah perusahaan digital. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Jadi transformasi digital kita dalam hal ini adalah mendigitalisasi proses bisnis. Ya, banyak sekali member hari ini, semakin banyak kawan-kawan yang concern untuk membangun perusahaan-perusahaan digital. Nah, kami di situ akan kawal. Kita akan kawal, kita akan dampingi, kita akan mentori, kita akan buka kelas-kelas yang mendukung untuk terciptanya perusahaan-perusahaan digital. Nah, karena apa? Karena transformasi digital itu dia masuk ke semua aspek, ya, sangat penting. Oleh karena itu, metodologi di dalam penciptaan sebuah startup itu sangat cocok, ya, diimplementasikan. Ketika kita mau melakukan proses transformasi digital, kita menggunakan metodologi yang sangat umum digunakan di dalam startup, ini sangat cocok.
Karena apa? Karena biasanya startup dia menggunakan misalnya design thinking gitu ya. Dia menemukan pendekatan problem. Nah, problem yang ditemui di sekitar kita. Nah, apa problemnya? Kalau hari ini problem kita adalah kita tidak bisa berinteraksi ya. Kita dibatasi untuk bisa ketemu, bisa berinteraksi, itu problem. Lalu bagaimana solusi digitalnya? Ya kita bisa mengadakan webinar, kita bisa telekonferensi, kita bisa koordinasi melalui jaringan internet dan lain-lain. Nah, banyak sekali hal-hal lain yang bisa ditransformasi atau digitalisasi. Nah, startup itu sangat cocok gitu ya sebagai media untuk mentransformasi digital. Nah, karena apa? Dia bisa masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Nah, intinya apa? Intinya problem yang bisa di-solve oleh teknologi bisa dijadikan startup. Nah, men-solve problem inilah transformasi digital. Nah, ketika kita bicara tentang teknologi transformasi digital, kalau di industri yang ketiga, teknologi itu sebatas support. Dia mensupport, mengautomatisasi, menghitung, dalam hal akuntansi dia akan menghitung, lalu keluar nota pembelian misalnya. Tapi di era 4.0 itu sudah lebih luas. Jadi kita bicaranya sudah pemanfaatan. Bagaimana teknologi driven gitu ya. Teknologi yang mendrive sesuatu gitu. Teknologi yang merubah orang. Dan ini bisa kita buktikan bagaimana Gojek mendrive ya. Gojek itu menciptakan teknologi driven gitu. Teknologi driven terhadap ojek-ojek konvensional. Nah, lalu dia mendrive lagi hampir ke banyak aspek. Belanja, antar makanan, dan lain-lain. Bahkan kebersihan lah, terakhir transaksi perbankan, dan lain-lain. Nah, artinya teknologi Gojek itu mendrive banyak sekali aspek kehidupan yang dia drive, gitu, yang dia rubah. Dan itu memang bisa. Nah, di sini bicaranya kita adalah pemanfaatan. Bagaimana teknologi yang sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aspek. Nah, contohnya ya seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan lain, dan banyak sekali startup-startup yang konsen di situ. Artinya memanfaatkan teknologi untuk semua aspek kehidupan. Dan itu bisa terjadi. Nah, kuncinya adalah apa? Kuncinya ada budaya atau mindset. Mindset kita sudah mindset digital gitu. Ketika kita punya mindset digital, kita punya budaya digital, hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang rumit dan susah gitu. Kayak sekarang hari ini kita bisa melaksanakan webinar, kita bisa ketemu dengan banyak orang, entah dari mana, ya itu bisa terjadi. Karena artinya kita sudah mulai menerapkan mindset digital gitu loh. Kita nggak susah lagi. Bayangkan kalau harus seminar, kita harus kumpul satu gedung, sumber dayanya yang digunakan sangat besar, biaya dan lain-lain. Tapi hari ini kita berubah gitu. Mindset kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini dimanapun kita bisa ketemu, bisa sharing, bisa melakukan seminar dan lain-lain. Nah, lalu budaya inovasi juga penting. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa bertahan lama ya, sehingga diperlukan kreasi dan model upaya untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitulah inovasi. Artinya sesuatu yang bisa kita modeling lagi, kita ciptakan lagi, kita tambah fitur-fiturnya lagi, itu menjadi satu inovasi. Dan ini harus menjadi kebiasaan. Artinya kalau memang ya kita melakukan perbaikan terus-menerus, ya continuous improvement lah istilahnya. Nah, lalu data. Nah, di sini juga data sangat penting ya. Nanti sudah kita bahas di awal bahwa data itu menjadi komoditas yang sangat berharga sekarang. Ya. Data ini dulu kita mengejar yang namanya informasi. 10 tahun yang lalu kita mengejar informasi. Ternyata ujungnya apa? Ternyata informasi banyak yang palsu gitu. Nah, sekarang yang berharga itu adalah data. Data itu sangat berharga, oleh karena itu karena teknologi sekarang sudah mampu mengoleksi data, mengumpulkan data, mengolah data, membaca data dan lain-lain, sehingga bisa menyimpulkan sesuatu tentang data tersebut. Nah, beda dengan informasi. Kalau informasi itu data yang diolah oleh orang, nah akhirnya keluarnya informasi. Nah, karena yang mengolah itu adalah human gitu ya. Nah, informasinya bisa tidak objektif, bisa sangat subjektif, bisa hoax dan lain-lain.
Nah, ketika kita bicara data, ini adalah sebuah kepastian. Data itu adalah kumpulan informasi yang memberi gambaran tentang sesuatu gitu, dan dia faktual. Seperti itu. Nah, ini artificial intelligence ya. Ketika kita kombinasi dari 4 kekuatan tadi, 4 kekuatan super, mulai dari mobile, cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence. Nah, ujungnya pemanfaatan data dia akan menjadi artifisial, ya. Artinya ada kecerdasan sendiri di dalam teknologi. Ya, jadi teknologinya sudah semakin cerdas, dia punya kemampuan untuk merekam suara, dia punya kemampuan merekam gambar, lalu dia akan mampu untuk merekam bahasa, multi bahasa gitu ya. Lalu dia juga akan punya kemampuan menganalisa. Nah, bahkan melebihi kemampuan kita sendiri. Sehingga ini sudah menjadi komoditas, menjadi industri tertentu ya di era sekarang. Jadi era big data, di mana data yang sangat besar, sangat banyak, sangat cepat itu akan bisa diolah oleh sistem. Lalu sistem ini bisa menyimpulkan gitu. Makanya hari ini orang sudah bisa memprediksi bahwa COVID-19 nanti di Indonesia akan bertahan sekian lama. Nah, karena apa? Karena sudah ada prediksi gitu, ada catatan, ada data-data dari negara lain, dari korban-korban lain yang sudah disimpan, diolah, digali sedemikian rupa sehingga bisa memberikan gambaran tentang itu. Nah, itu kita ada sekarang. Nah, itu faktanya yang ada sekarang ya di dunia. Semua orang arahnya ke sana. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana dengan kita di Kalimantan? Apakah kita bisa gitu ya, eksis atau kita bisa berkembang, bisa tumbuh di era 4.0 yang ada sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan ini kalau kita balik lagi ke regulasi, sebenarnya pemerintah juga sudah sangat mendukung. Ya, di Kalimantan ini sudah banyak sekali daerah yang sebenarnya punya status sebagai daerah yang smart city gitu ya. Lalu pemerintah juga sudah concern sekali dalam hal penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Lalu pemerintah juga sudah sadar tentang betapa berharganya data dan harus kita lindungi. Dan ke depan data itu akan menjadi sebuah komoditas. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada sekarang untuk bisa berkembang di era 4.0. Nah, di sini concern kami sebenarnya di Setara Borneo, concern kita di sini bagaimana kita semua bisa masuk ke era digital 4.0 yang ada di khususnya Kalimantan lah, kalau kita nggak usah jauh-jauh. Karena kalau kita bicara Kalimantan sebenarnya kita bicara 3 negara ya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei gitu ya. Kalau kita bicara Borneo. Nah, lalu ini ada kesamaan di kita. Di Kalimantan itu ada kesamaan alam, budaya, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita mengembangkan sektor startup misalnya di Kalimantan, kita punya potensi sebenarnya untuk bisa berhasil. Karena apa? Kita kalau bicara ASEAN ya kita 3 negara sebenarnya. Nah, ini potensi sebenarnya yang bisa. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita berkembang gitu loh? Apakah teknologi digital atau perusahaan digital itu bisa berkembang di Kalimantan? Kan seperti itu. Nah, melihat dari apa yang sudah disiapkan pemerintah, seharusnya itu bisa. Nah, tapi masalahnya adalah apakah di Kalimantan itu sudah memiliki yang namanya ekosistem digital. Minimal ekosistem digital itu memiliki ada pendana, ada pelaku, dan ada pasar. Pasar kita sudah punya sebenarnya. Pasar kan banyak. Lalu pelaku juga ada sebenarnya. Tapi karena ini baru, ya kalau berdasarkan data yang kita kumpulkan di Setara Borneo,
saat ini ada sekitar 30-an startup lah yang register di kita. Lalu ada beberapa personal yang bergabung, ada sekitar 300-an talent yang bergabung. Ya, di sana multi ya, ada yang engineer, ada yang desainer, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pelakunya sudah ada, pasarnya juga sudah ada. Tapi yang satunya adalah bagaimana dengan pendana atau pemodal. Apakah memang di sini sudah tidak dana? Mungkin ini yang belum di kita. Sehingga ekosistemnya masih sulit untuk berkembang. Tapi kita yakin bahwa kita dorong proses transformasi sehingga nanti ekosistemnya akan tercipta gitu ketika kita sudah berhasil melakukan transformasi digital. Nah, ini salah satu misi di Startup Borneo Foundation. Jadi Startup Borneo Foundation memiliki misi, kita fokus di 3 pilar saat ini, artinya bagaimana membangun sumber daya manusia yang capable gitu ya terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, kita mendorong regulator atau pemerintah untuk melakukan transformasi di era digital ini. Nah, yang ketiga, kita juga fokus untuk melaksanakan edukasi, kompetisi, dan lain-lain yang sifatnya praktis gitu untuk menciptakan atau mengawal kawan-kawan dalam dunia startup. Nah, itu. Nah, kita sebenarnya sangat menginginkan ke depan pemerintah membangun semacam formasi semacam ini untuk menciptakan satu ekosistem. Ya. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana manajemen strategi Kalimantan Selatan menuju Government 4.0. Jadi terciptanya sebuah provinsi yang smart gitu ya, dengan memiliki kemampuan atau big data, lalu memiliki kapabilitas teknologi internet of things juga. Nah, tapi itu tidak mudah gitu ya. Kalau kita lihat skemanya, yang pertama kita menciptakan bagaimana pemerintah ini menjadi smart dulu. Karena sudah ada regulasi tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, sistem satu data pemerintah. Ya, pemerintahnya harus smart dulu. Nah, lalu ketika pemerintah smart, di sebelah kanannya itu pemerintah bisa menjadi smart, di sebelah kirinya terciptalah yang namanya provinsi yang juga smart gitu. Nah, bagaimana ini bisa terwujud dengan mudah? Bagaimana ini bisa transformasi digital ini bisa terjadi? Ya, kalau kita di Startup Borneo Foundation menciptakan satu domain gitu ya di tengah, di mana kita mengkolaborasi ya asosiasi akademisi dan lain-lain, vendor, perusahaan dan lain-lain untuk saling berkolaborasi menciptakan yang namanya Teknopark. Nah, jadi di sini dalam hal ini adalah kita berusaha untuk menciptakan sebuah inkubasi gitu ya, inkubasi teknologi. Nah, di sini kita ilustrasikan misalnya Kiram gitu. Ada sumber daya pemerintah yang sebenarnya bagus di Kiram, sebenarnya kita bisa cocok misalnya kita terapkan itu menjadi sebuah taman teknologi atau teknoparknya Kalimantan Selatan lah. Nah, di situ kita bisa menjadikan ini wadah studi, inkubasi, akselerasi dalam hal penciptaan perusahaan-perusahaan digital sebenarnya. Nah, rintisannya begitu. Nah, cuman ya perlu dukungan yang sangat banyak gitu ya, baik dari pemerintah, dari akademisi, dari pelaku dan lain-lain. Nah, ini salah satu upaya kita di Startup Borneo Foundation, dan bersama kawan-kawan semua kami berharap ini bisa terwujud. Inilah yang kita maksud dengan ekosistem. Jadi Startup Borneo Foundation mengawal proses transformasi digital pemerintah supaya bisa menciptakan ekosistem digital ke depan. Seperti itu. Nah, mungkin secara umum gambarannya semacam itu. Kita menginginkan ya mulai dari hari ini sampai ke depan, mungkin ke depan
dengan konsep yang kita rancang tadi, itu kita berharap ke depan itu akan muncul gitu perusahaan-perusahaan digital dari Kalimantan. Seperti itu kira-kira, Mas Niko. Waktunya sampai jam berapa nih? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi dari Pak Riza. Untuk sesi kali ini kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Zoom chat ataupun di WhatsApp group yang sudah dibuat. Jadi untuk kali ini sesi pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jika ada yang bertanya tentang pemaparan materi tersebut. Baik, dari Mbak Dori Amandasari, apakah maksudnya menciptakan smart living di Kiram ya maksudnya ya? Mungkin yang tadi ada yang disebutkan untuk ekosistem di Kiram bisa dijelaskan ulang, Pak Riza? Oh ya, pertanyaannya adalah apa maksudnya menciptakan smart living di Kiram? Smart living konsep salah satu pilar dari smart city ya. Jadi salah satu pilar smart city adalah smart living. Artinya bagaimana warga dalam satu lingkungan itu merasakan lingkungannya nyaman, hidup di satu lingkungan itu bisa mendapatkan interaksi sosial, bisa mendapatkan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan lain-lain. Itu konsep smart living. Dan biasanya akan diterapkan di lingkungan atau pemukiman. Bagaimana pemerintah nanti menciptakan satu lingkungan atau pemukiman yang nyaman, penerangannya bagus, drainasinya bagus, kebersihannya juga bagus, dari sisi keamanan juga bagus. Nah, biasanya dalam satu kawasan itu nanti akan diciptakan peralatan-peralatan, sensor, IoT gitu ya, untuk bisa menciptakan smart living tadi. Nah, kalau Kiram maksud beda. Jadi di Kiram itu kita akan ciptakan yang namanya Teknopark. Jadi sebenarnya ada dalam menciptakan satu industri teknologi kita kan ada metode. Ya, metodenya itu biasanya ada inkubasi dan akselerasi gitu lah. Dalam hal ini startup ya, artinya perusahaan teknologi digital. Nah, Kiram itu punya potensi yang cocok sebenarnya untuk bisa diterapkan menjadi sebuah lokasi pengembangan inkubasi bisnis digital. Itu, Mas. Baik. Kemudian ada pertanyaan tambahan dari Mbak Yudinur. Pertanyaan pertama adalah, langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk digital transformation berhubungan dengan SDM di Banua relatif rendah menurut saya. Yang kedua, apakah ini juga didukung oleh pemerintah dan sistemnya seperti apa? Oke, keren pertanyaannya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk digital transformation berhubungan dengan SDM kita di Banua relatif sebenarnya tidak rendah ya. SDM kita itu sebenarnya tidak rendah. Kalau kami melihatnya SDM kita justru punya nilai tinggi ya. Kenapa saya bilang tinggi? Karena basic kultur kita itu sebenarnya sangat religi ya. Jadi kalau kita mau lihat ke bawah gitu ya, kultur masyarakat Kalsel itu sangat religius gitu. Religinya Kalsel itu nilainya sangat mahal sebenarnya. Karena apa? Orang religi itu kan dia punya sifat-sifat yang jujur, baik, dan ini modal sebenarnya. Ini modal kapital yang sebenarnya tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi mereka ini sebenarnya. Nah, kami ada satu program sebenarnya. Dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Kalimantan Selatan, IPI gitu ya.
Kita akan kerjasama untuk menciptakan perusahaan-perusahaan digital yang dimotori oleh orang-orang basic pesantren, Jus. Karena kita melihat value sebenarnya di situ. Itu jadi SDM-nya Kalsel itu sebenarnya nilainya sangat tinggi. Nah, itu satu. Nah, lalu, nah tadi sudah saya jawab, kita akan dampingi, kita akan buktikan bahwa potensi SDM menyesuaikan on kita nang WFH semalam tuh WFH kan 18 nih. Nah, yang kedua, apakah ini juga didukung oleh pemerintah dan karena itu kan saya ambil ilustrasi Kiram. Kiram itu kan fasilitas pemerintah. Kita akan coba dorong pemerintah untuk melakukan transformasi, menciptakan generasi yang melek terhadap teknologi dan siap menjadi membangun perusahaan-perusahaan di bidang perusahaan-perusahaan rintisan di bidang digital, dan kita akan lakukan itu. Nah, tentu saja pemerintah sangat mendukung karena tadi sudah ada aturan yang mendukung kan, ada konsep smart city, ada peraturan pemerintah tentang SPBE, ada peraturan pemerintah tentang satu data. Itu sangat mendukung. Ini ada pertanyaan juga, kenapa memilih Kiram? Ya, faktor pendukungnya. Ya, karena dia jauh posisinya, dia di bukit gitu ya, di atas lembah, dan ini sangat tenang, nyaman. Kita kan tinggal datangkan para peserta yang punya minat untuk mengembangkan perusahaan digital, lalu kita datangkan tenaga ahlinya, gabung di situ, dan mereka akan melakukan studi, inkubasi, akselerasi. Saya pikir nggak ada masalah timbang di tempat lain yang ramai misalnya. Ini kan lebih sepi sehingga bisa fokus. Itu aja sih pertimbangannya. Baik, tadi mengapa memilih Kiram sudah dijawab. Kemudian ada dari Irya Ul Alfi. Jikalau memungkinkan untuk menumbuhkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan, terkhususnya di kota kita, Banjarmasin, kira-kira perlu berapa tahun untuk mewujudkan skemanya, dan bagaimana pandangan pemateri terkait salah satu faktor dalam skema dan ekosistem startup, yaitu investor lokal? Ya, ini bukan satu proses yang mudah ya, tapi transformasi digital itu adalah sebuah proses dan itu sangat panjang. Nah, kalau tanya kapan terwujud, tidak ada gambaran pasti gitu ya, karena ukurannya itu nanti keberhasilan ini kan teknologi berkembang terus. Nah, permasalahannya adalah kapan kita mau mulai. Nah, ketika pertanyaannya kapan kita mau mulai, ya sekarang. Jadi Startup Borneo sekarang concern, Startup Borneo sekarang kita deklarasikan di awal tahun, sekarang sudah jalan ke bulan ketiga ya. Dan kita fokus untuk terus berkembang, termasuk melaksanakan event-event seperti ini. Dan ya, jadi pertanyaan kapan, kalau mau gabung ya sekarang. Itu bisa kok. Nggak ada masalah, nanti sambil jalan. Lalu bagaimana dengan investor lokal? Ya, problem kita di ekosistem, ketika kita mau menciptakan ekosistem misalnya di lokal, di Kalimantan, ya pertanyaannya adalah talentnya sudah ada, pasarnya ada, tapi investor yang masih minim. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya kapasitas investor di Kalimantan itu sangat banyak. Artinya banyak pengusaha yang sangat sukses di Kalimantan. Tapi kan kita belum punya model bisnis yang bisa kita tunjukkan sehingga mereka belum tertarik untuk menjadi seorang angel di bidang startup gitu ya. Tapi nanti sambil proses jalan, saya yakin juga pasti akan banyak. Karena sebenarnya investor luarnya juga banyak. Jadi lokal sekarang belum melirik ke sektor digital, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya investor luar juga banyak sebenarnya. Nah, ini bisa masuk. Tapi kalau nanti kita berhasil dan kita bisa menunjukkan, bisa membuktikan, ya otomatis yang lokal akan pasti masuk. Tapi kenyataannya, kawan-kawan yang punya bikin startup, yang dapat investor lokal juga ada. Jadi itu nggak masalah. Sudah ada kok banyak kawan-kawan yang dapat pendanaan dari investor lokal. Baik, selanjutnya dari Mas Lito Darmawan dari Balikpapan bertanya bagaimana perkembangan saat ini startup
atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat dan berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan? Kalau aplikasi sangat banyak ya. Kalau di Kalimantan Selatan juga sangat banyak. Kalau kita bicara pemerintah, banyak sekali ratusan aplikasi. Tapi mereka metodologinya bukan startup ya, sehingga saat ini menjadi permasalahan. Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya sebelum adanya konsep smart city, konsep tentang SPBE, tentang satu data, kita sebenarnya punya Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden tahun 2003. Itu tentang e-government. Nah, inilah sebenarnya Inpres inilah yang sebenarnya yang membuat hancur tata kelola pengembangan teknologi di Indonesia sebenarnya. Jadi itu kacau dari tahun 2003 sampai sekarang 2008 2017. Jadi 15 tahunan lah. Berapa tuh? Nah, itu yang dipakai acuan oleh pemerintah. Akhirnya ini hancur gitu. Model pengembangan teknologi yang diterapkan adalah model pengembangan bukan startup ya, sehingga tidak sustain gitu, tidak sustainable. Nah, sekarang kita dengan 3 regulasi tadi, kita sebenarnya harus bisa menciptakan sebuah startup yang bisa sustainable, bisa membantu banyak orang sampai jangka panjang. Nah, tapi kenyataannya di daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ini sudah banyak startup yang langsung masuk ke dalam sektor pemerintahan. Contohnya Clue. Clue itu dia masuk ke pemerintah membantu men-solve berbagai macam permasalahan di pemerintahan. Nah, kita sebenarnya di Kalimantan juga bisa sebenarnya. Makanya nanti ke depan kawan-kawan kita sambil jalan lah di dalam komunitas kita untuk bisa menciptakan men-solve berbagai macam persoalan juga. Makanya saya bilang tadi, termasuk persoalan pemerintah, persoalan ekonomi, bisnis yang ada di tingkat lokal. Nggak usah jauh-jauh kita mikir tentang permasalahan-permasalahan internasional ya. Jadi permasalahan-permasalahan lokal juga banyak yang bisa kita solve dengan teknologi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yus. Yang pertama adalah, jika boleh tahu, apa saja yang telah dilakukan oleh Startup Borneo untuk mengedukasi masyarakat terkait perkembangan digital dan pemanfaatannya? Pertanyaan keduanya, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh teman-teman startup di Borneo untuk mendapatkan founder sehingga ekosistem tadi bisa terpenuhi? Oke, apa saja yang kita lakukan? Startup Borneo itu punya akademi ya. Saat ini punya akademi. Kita juga punya Startup Day namanya. Jadi kita punya akademi, kita akan melakukan pendampingan kepada individu atau founder yang pengen yang punya ide, yang punya empati terhadap problem-problem yang ada di sekitar dia. Kita akan kawal, kita akan mentori selama 1 bulan. Kita akan edukasi, lalu bulan berikutnya mereka akan implementasi atau studi lapangan. Nah, bulan berikutnya mereka akan studi implementasinya. Sampai di hari terakhir kita beri kesempatan 1 hari untuk melakukan pitching. Ya, namanya Startup Day. Jadi Borneo Startup Day. Di event pitching itu kita akan ketemukan mereka dengan industri, akademisi, dan perbankan sebenarnya. Nah, inilah polanya. Nah, di situ, di momen itu kita pertemukan mereka dengan investor. Nah, kalau memang model bisnis dan implementasi yang mereka bangun itu menarik bagi investor, ya tidak mustahil mereka akan didanai. Nah, ini langkah pertama. Dan ini seri pertama sudah kita rilis, cuman karena ada COVID-19 ya kita tunda bentuknya menjadi online. Nanti akan kita beritahu lah kapan session itu. Tapi yang pasti saat ini ada 10 startup yang sedang kita proses mentoring. Apa saja yang dari Muhammad Salih, saya mau bertanya nih, apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membuat aplikasi? Buat aplikasi atau buat startup? Kalau buat aplikasi, ya kalau bicaranya adalah project, yang pertama yang harus kita hitung adalah biaya, habis itu waktu, dan scope of work. 3 itu aja kalau mau bikin aplikasi dalam kerangka project. Tapi kalau bikin aplikasi dalam hal membuat startup, ya metodenya banyak. Ada design thinking,
ada sprint, ya macam-macam lah. Kalau saya biasanya pakai design thinking. Ya design thinking itu bagusnya apa? Dia menempatkan problem sebagai hal yang harus diproses lebih dahulu. Apa sih problemnya gitu? Tapi kalau project ya itu tadi, berapa biaya, berapa lama waktu dibutuhkan, dan sebesar apa skala projectnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dori Amandasari. Model pengembangan teknologi yang dijelaskan Masnya tadi merupakan keluaran Kemenpan. Namun, Diskominfo sebagai leading dari pengembangan teknologi pemerintah memiliki model smart city yang berbeda dari konsep tersebut. Sehingga beberapa wilayah akhirnya memilih konsep smart city yang dikenalkan oleh ITB. Apakah konsep yang dijelaskan Masnya tadi merupakan framework khusus dari Kalsel yang memiliki domain dan klaster yang berbeda? Tahun lalu kami akademisi melakukan penelitian Smart Province dengan hasil yang cukup geleng-geleng kepala. Bagaimana kita bisa mendorong Smart Province ini agar melaju lebih cepat? Oke, keren sekali pertanyaannya. Jadi gini, kalau yang saya gambarkan tadi itu Cohenwell, jadi standar internasional, bukan yang ITB. ITB juga punya format gitu ya. Tapi yang kita pakai yang 6 pilar itu yang Cohen. Jadi dia standarnya internasional. Nah, kalau yang standar ITB itu juga ada. Bahkan ITB juga bikin platform namanya Garuda Smart Platform. Nah, kita di Kalimantan kita juga concern gitu ya untuk bagaimana menciptakan konsep Kalimantan ini, cerdasnya Kalimantan seperti apa. Nah, kita juga punya model sebenarnya, tapi yang saya sampaikan tadi itu yang standar internasional. Nah, yang model kita itu namanya adalah Borneo Smart Platform. Beda. Nah, nanti ada kita punya itu. Nah, lalu kalau pertanyaannya pernah melakukan studi tentang Smart Province dan hasilnya geleng-geleng kepala ini positif atau negatif ya. Tapi intinya begini, kita tidak bisa sebenarnya untuk mengukur kesiapan provinsi terhadap Smart Province gitu ya. Karena urutannya konsep smart itu adalah dia lokal sebenarnya, lokal base gitu. Jadi desanya harus cerdas dulu. Orang desanya juga cerdas gitu ya. Orang desa bisa menjadi cerdas dan menciptakan desa mereka menjadi cerdas. Itu konsep basicnya. Lalu ketika desa ini menjadi cerdas, otomatis kabupatennya akan menjadi cerdas, kotanya juga akan menjadi cerdas. Gitu ya. Karena dia kumpulan. Jadi pendekatannya itu dari bottom up, bukan top down. Kalau kita ukur provinsi, ya nggak bisa. Nah ini problemnya sebenarnya di situ. Nah, tadi kan konsep smart city itu adalah bagaimana kita melihat potensi yang ada di sekitar kita. Jadi basicnya itu sangat lokal. Nah, lalu ketika kabupaten ini sudah smart regency gitu ya, kumpulan dari kabupaten yang sudah smart ini, dia akan menjadi smart province. Nah, kumpulan dari provinsi yang sudah smart, dia akan menjadi smart island. Jadi pulau yang cerdas. Nah, ketika kita bicara Borneo Smart Platform, sebenarnya kita bicara pulau Kalimantan yang cerdas. Lalu kalau sudah satu pulau ini cerdas, baru kita bicara tentang Smart Nation. Jadi Indonesia cerdas. Karena konsep Indonesia cerdas itu sudah ada di undang-undang. Jadi menciptakan, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Dan itu kan sudah ada di undang-undang dasar. Nah, jadi pendekatannya, risetnya harusnya dari bawah. Nah, kita fokus sekarang, Setara Borneo itu fokus terhadap transformasi. Kita kawal. Yang kita kawal bukan provinsinya, bukan kabupatennya, tapi orangnya. Supaya kita bisa menciptakan SDM yang juga smart gitu. Kita menciptakan cuman dalam hal ini adalah kapasitas pelaku industri digital. Jadi kita berusaha mencari founder-founder yang dari Kalimantan. Seperti itu. Baik, tanggapan dari Mbak Dori Amandasari, di tahun 2018 kami melakukan penelitian Smart City juga. Cukup menarik bila kami bisa melakukan penelitian dengan membandingkan konsep framework terbaik untuk Kalsel. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Dori. Mungkin Bang Risa bisa dikasih tanggapan.
Iya, kami punya. Jadi kita punya model ya. Kami berusaha menciptakan satu model. Jadi ya standar internasional kan Cohen Well gitu lah. Terus ITB itu juga punya standar ITB. Nah, kita orang Kalimantan ya harusnya kita punya standar juga gitu loh. Karena kenapa? Karena kita yang tahu apa yang ada di Kalimantan, potensi apa yang ada di Kalimantan, potensi apa yang tersembunyi di perut buminya Kalimantan. Nah, kita yang tahu sehingga kita bisa menciptakan sebenarnya. Nah, tapi ini proses. Kalau Mbak Dori kapan-kapan bisa berkolaborasi dengan kita untuk membedah konsep framework Borneo Smart Platform, boleh. Kita punya modelnya. Baik. Terima kasih Bang Riza atas tanggapannya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya masih dipersilakan. Namun untuk sesi webinar kali ini kita akan akhiri sekitar 5 menit lagi. Jadi mungkin akan kita nanti tayangan ini akan kita upload ulang di member area Setara Borneo dan terhubung dengan channel YouTube kami. Gitu. Baik. Dan teman-teman peneliti dengan senang hati berkolaborasi dengan Terima kasih Mbak Dori juga atas partisipasi dan tanggapannya. Sungguh menarik bahasan kali ini tentang tema Digital Transformation and Ecosystem. Mungkin Bang Riza bisa kasih closing statement atas materi ini. Rangkuman dari materi ini bisa disampaikan kembali teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua. Melalui event webinar kali ini, kami berharap event ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwa event ini adalah kegiatan yang kami bangun untuk menggalang donasi bagi pejuang-pejuang yang sekarang berperang gitu ya untuk memutus rantai sebaran virus COVID-19. Kami berharap nanti kita bisa memberikan bantuan dari dana yang kita kumpulkan, kita bisa memberikan bantuan peralatan untuk petugas-petugas medis di rumah sakit di Kalimantan Selatan. Dan terkait dengan transformasi digital, kami sangat membutuhkan kawan-kawan sebenarnya supaya kita bisa berkolaborasi bersama-sama, membantu semua aspek yang ada di sekitar kita untuk bisa eksis di era 4.0. Dan ini tidak mudah dan tidak mungkin akan bisa kami laksanakan tanpa partisipasi dari kawan-kawan semua. Dan satu hal lagi, kegiatan webinar ini akan kita buka menjadi season kedua ya. Jadi akan ada minggu kedua dan kita berusaha mengajak banyak lagi para expert untuk bisa berpartisipasi di event kali ini. Mungkin begitu aja nih, Niko. Suaranya hilang. Jadi tadi sorry kemute, beri motivasi dong untuk kami para pemuda yang ingin memulai di bidang IT, yang ingin membuat aplikasi dari Muhammad Saif. Jadi untuk kawan-kawan semua sebenarnya bisa bergabung dengan kami. Kami sangat terbuka untuk menjadi mitra, menjadi mentor gitu ya, atau menjadi teman lah untuk kita bisa sharing membangun aplikasi. Tapi kami sangat ingin sebenarnya kalau kawan-kawan punya mentalitas yang siap untuk masuk ke era digital. Artinya mentalitas founder gitu ya. Founder itu masalah mental, bukan masalah teknologi. Jadi teknologi itu, saya meyakini bahwa teknologi itu bukan permasalahan coding dan programming ya gitu ya. Tapi teknologi itu adalah masalah sosiologi. Artinya bagaimana kita melihat
potensi yang ada di sekitar, kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Lalu teknologi ini hadir untuk men-solve gitu loh, mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, itu problemnya. Jadi bagaimana kita mampu melihat sebuah masalah. Semakin besar masalah yang kita lihat, semakin besar potensi kita untuk bisa membuat aplikasi yang besar juga. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau mulai sekarang, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil juga nggak ada masalah. Yang penting kita bisa solve dengan teknologi. Gitu. Nah, belajarlah untuk bisa melihat masalah dan men-solve masalah itu dengan teknologi. Bukan membuat aplikasi. Kalau membuat aplikasi itu simple banget, cuma ada 3 aja. Jadi budgetnya ada, waktunya berapa, dan sebesar apa proyeknya. Tapi kalau kita bicara startup, itu lebih luas, gitu. Lebih layak lah untuk kita keluar energi besar untuk menciptakan sebuah startup. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih dari sesi kali ini. Mungkin kita akhiri. Jangan lupa kawan-kawan bisa bergabung dengan kami di grup Telegram. Bisa follow juga Instagramnya dari Startup Borneo di startupborneo.id. Websitenya juga startupborneo.id. Kemudian Telegramnya t.me/startupborneo. Kalau di Telegram ketik aja Startup Borneo. Itu gabungnya juga gratis. Jadi di situ kita bisa diskusi, sharing pengalaman, berkolaborasi, berkomunitas, saling support, gitu kan. Untuk tayangan kali ini juga, sesi ini nanti akan ditayangkan ulang di member area Startup Borneo dan di channel YouTube-nya Startup Borneo. Oke, kawan-kawan, akhir kata, sampai jumpa besok. Jangan lupa di hari Kamis ya. Di hari Kamis jadwalnya kita mulai jam 4 sore. Pembicaranya adalah dari partner community kita untuk galangan charity event ini adalah dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Itu diwakilkan oleh Muhammad Rida Wardana, Senior Marketing ACT Kalsel, dengan tema ACT berbasis dan berbagi dengan shopping charity. Kemudian besok juga dilanjutkan malam harinya sekitar jam 8 malam, itu dilanjutkan oleh Bang Adam Nugraha, CEO dari warco.id, dengan tema Startup Co-op, Inovasi Milenial Berkooperasi. Akhir kata dari saya, mohon pamit jika ada kesalahan kata yang disampaikan oleh pemateri dan moderator. Saya mengucapkan permohonan maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.